Tanggal 12 Januari kemarin, sidang kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan Zekli dan temannya Jeki Boneno sebagai tersangka telah memasuki sidang ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan berkisar tentang pemeriksaan saksi pelapor yakni Danardoyo Guritno, adik Wulan Guritno. Sekedar menyegarkan ingatan Anda, saat pergantian tahun 2004 ke 2005, Danar dan pacarnya Sarah tengah menikmati malam tahun baru di salah satu kafe di daerah Jakarta Selatan. Kegiatan yang positif untuk karir dia supaya dia menanjak, karena waktu itu emang saya tahu keadaannya lah. Meme memasang susuk agar karirnya bisa lancar, namun juga tidak menutup kemungkinan Jackson awalnya juga jatuh hati pada Meme. Persoalan seputar ilmu supranatural tak pernah tuntas dibahas secara logis. Yang terpenting Jackson sudah kembali kepada keluarganya dan mengharap Meme untuk ikut menyelesaikan permasalahan ini. Satu ya, bukan soal materi, tapi kita sudah berkali-kali berembuk untuk Meme menyelesaikan masalah ini. Tapi deadlock kan, 3 kali pertemuan deadlock, dan dia tidak pernah konsisten menyelesaikan masalah ini. Bukan soal materi, tapi apa yang dia lakukan diselesaikan. Nah, disinilah fungsi pengacara untuk menyelesaikan ini. Saya kira bukan nangis, yang jerit ya. Begitu saya lihat anak-anak saya merasa saya ini orang yang gak berguna lagi. Tapi ya udahlah, ini sudah terjadi, ya kan, nggak bisa bilang udah terjadi. Tapi mereka mengampuni saya, anak-anak saya mengampuni saya, ya sudah. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana memulihkan keluarga ini. Jackson sudah membeberkan semua kelakuan Cut Meme. Di manakah Meme berada saat Jackson dan istrinya menggelar konferensi pers? Apakah Meme sedang menyusun strategi guna membela diri? Sayangnya Meme tak suka banyak berkata-kata. Ia lebih suka bereaksi lewat tindakan. Hari ini Cut Meme akan melaporkan ke Polres Bekasi berkaitan dengan perampasan mobil yang dilakukan oleh pihak Jackson. Pastikan Anda jangan ketinggalan menyaksikan perselisihan antara Cut Meme dan Jackson yang makin memanas pada tayangan Gospot esok hari. Pemirsa, kisah percintaan Adji Mas Said dan Angelina Sondakh yang misterius semakin menarik untuk disimak. Apalagi setelah rekan-rekan artis yang juga sesama wakil rakyat sudah banyak membenarkan kedekatan Adji dan Angelina. Dan kemarin, Adji dan Angelina terbang ke Palu bersama rombongan partai. Uniknya lagi, Adji mengajak kedua anaknya. Wah, apakah ini adalah salah satu taktik Adji untuk mendekatkan Zahwa dan Alia dengan Angelina? Tapi sebelum kita menyimak liputan koresponden Ahmad Ali dan Upik Nyong dari Palu, simak sejenak hasil sidang ketiga kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang dituduhkan pada Zekli berikut ini. Tanggal 12 Januari kemarin, sidang kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan Zekli dan temannya Jeki Boneno sebagai tersangka telah memasuki sidang ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan berkisar tentang pemeriksaan saksi pelapor yakni Danardoyo Guritno, adik Wulan Guritno. Sekedar menyegarkan ingatan Anda, saat pergantian tahun 2004 ke 2005, Danar dan pacarnya Sarah tengah menikmati malam tahun baru di salah satu kafe di daerah Jakarta Selatan. Zek dan Jeki berada di tempat yang sama. Keributan mulai terjadi ketika pacar Danar digoda oleh Jeki. Akhirnya terjadilah tindak pengeroyokan dan pemukulan yang diduga dilakukan Zek dan Jeki. Pada sidang kemarin, Zek membantah bahwa pihaknya menyerang lebih dulu. Saya udah terapkan dari awal kejadian, saya nggak mukul, saya nggak pegang pukul, saya hanya melerai. Yang sebenarnya dipukul dia, yang sebenarnya nyerang Danar nyerang dia. Itu sebenarnya. Itu sih wajar lah, itu cuma membela diri. Selama ini kasus hukum yang menimpa Zek seolah-olah terlupakan. Bisa jadi karena status Zek yang tidak ditahan yang membuat ingatan orang sedikit teralihkan. Jika pada persidangan Zek terbukti bersalah, kekasih Nafa Urbah ini terancam hukuman penjara 7 tahun. Apakah Zek tidak ngeri dengan lamanya hukuman itu? Karirnya di dunia sinetron pun akan hancur. Siapkah Zek? Saya dikuatkan sama Tuhan. Kabarnya beberapa waktu lalu Zek pernah menawarkan perdamaian kepada pihak Danar. Ganti rugi sejumlah 30 juta rupiah sudah disiapkan agar sidang tak perlu dilanjutkan dan nama baik Zekli kembali pulih. Bukannya menyogok ya. Tawaran perdamaian itu entah dari mana, datangnya awal dari mana. Tapi kita pernah dikasih draft perdamaian itu. Yang pada akhirnya perdamaian itu kita tolak karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Saya sekarang kondisi saya seperti ini sekarang seumur hidup, ya kan? Unless kalau saya mau perbaikin semua ini. Tapi kan untuk apa, terima aja takdir. Kita akhiri dulu berita tentang kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang menimpa Zekli. Kita beralih ke Aji Masaid dan Angelina Sondah. Berdasarkan tayangan Gospot Kamis kemarin, Anda sudah menyaksikan sendiri betapa terburu-burunya Angelina Sondah masuk ke sebuah ruangan di Bandara Soekarno-Hatta. Angie mungkin sadar wartawan infotainment lebih tertarik soal gosip kedekatannya dengan Aji ketimbang bertanya soal perjalanan dinasnya ke Palu. Apalagi Aji juga berangkat membawa serta kedua anak-anaknya. Perjalanan dinas yang sangat resmi tentu saja berubah menjadi perjalanan yang menyenangkan bagi keduanya. Sambil bekerja, mereka tentunya bisa semakin mengenal pribadi masing-masing. Dan tentu saja Aji juga bisa mengakrabkan sosok Angel kepada anak-anaknya. Bicara soal Zahwa dan Alia, mengapa Aji mau repot-repot mengajak mereka dalam perjalanan dinas? Minggu ini anak-anak sekolah memang masih libur. Bukankah lebih santai jika anak-anak dititipkan pada ibunya? Gimana Mas dengan anaknya, kok nggak dititip sama si Lesa aja Mas? Aji melengos, Angel pun kabur secara perlahan ke toilet. Sepertinya mereka benar-benar belum mau menceritakan kepada publik bahwa mereka tengah berbahagia dengan kedekatan emosional yang tengah mereka jalin. Tidak selamanya diam itu adalah emas. Pemirsa, hari Kamis kemarin pemain sinetron Robert Syarif meninggal dunia karena serangan jantung. Kematiannya begitu mendadak sampai-sampai keluarga yang ditinggalkan begitu larut dalam kesedihan. Sementara itu, mantan pemain film dan penyanyi dangdut Arafik sejak hari Rabu lalu dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Kalau begitu kita jenguk sejenak Arafik untuk mengetahui penyakit apa yang dideritanya. Ini dia. Penyanyi dangdut dan mantan aktor film Arafik hari Rabu malam setelah waktu maghrib terpaksa diantar ke rumah sakit untuk dirawat. Ketika mendengar kabar tersebut, awak Gospot seolah tak percaya. Karena saat kami meliput acara penyembelihan kurban yang diselenggarakan Rhoma Irama, Arafik terlihat menghadiri juga acara tersebut. Saat itu tidak ada satupun gelagat dari Arafik yang mengindikasikan bahwa kondisinya tidak sehat. Kendati raut wajahnya terlihat sayu. Hari Kamis kemarin akhirnya kami menjenguknya di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Dari penuturan sang istri Aisyah, Arafik sempat mengalami panas tinggi. Terus kelihatannya kok panasnya tinggi gitu. Terus buru-buru aja kita bawa sini, apa kecapean bagaimana gitu. Sekarang udah nggak panas, sudah turun, udah baik, biasa lagi. Sudahkah dokter menjelaskan diagnosa atas panas tinggi yang dialami Arafik tersebut? Apa ya sakitnya? Kalau saya kurang tahu, tanya aja sama ini sama susternya apa sama siapa, saya kurang jelas juga sakitnya apa. Karena dokternya nanti datangnya katanya jam 9 baru tahu. Papa memang sempat tinggi gula darahnya, tapi belum bisa didiagnosa diabetesnya gitu. Aktor kenamaan Robert Syarif tanggal 12 Januari kemarin telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Mayor Polisi Purnawirawan Robert Syarif meninggal karena serangan jantung di Rumah Sakit Boromeus Bandung jam 9.30 pagi. Kematian Robert ini sungguh membuat istrinya Helena shock. Betapa tidak, rentang terjatuhnya Robert di rumahnya sampai saat ia meninggal sangatlah cepat. Jam 3 kemarin, mandi, kemudian mungkin jatuh, pingsan, jam 4 ciuman, kemudian tiduran, itu udah mulai labil, kemudian udah tidur, perutnya sakit, kemudian muntah, 2 kali muntah, kemudian jam 7 saya bawa ke rumah sakit. Malam-malam sih di scan apa nggak apa-apa gitu, hanya ada diabetes gitu, tapi pagi-pagi diperiksa sama dokter penyakit dalam ternyata ada pendarahan. Nah, rencana mau dioperasi tapi terlambat. Kita nggak sempat dioperasi karena udah drop darahnya. Ya, pendarahan ya di aorta. Ana, anak bungsu Robert tak kalah shock. Tanggal di mana ayahnya meninggal, Ana tengah berulang tahun. Ya nggak tahu. Ya mau seneng tapi ya kayak gini gitu ya. Ya sedih banget lah yang jelas mah gitu. Belum sempet dikasih selamat lagi kan sama papa. Di usianya yang ke-66, mantan anggota Cakra Birawa Angkatan ke-5 ini meninggalkan 2 istri dan 3 orang anak.
Rencananya jenazah akan dimakamkan esok hari pukul 11 siang di Taman Pemakaman Umum Pandu, Bandung. Segenap awak Gospot menghaturkan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya.